Church, welcome home. Kita kembali lagi dalam ibadah online Hope Church. Sebelum kita menyaksikan ibadah online, kita mau menyaksikan beberapa informasi berikut ini. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan e-giving, bisa melakukan scan QR Code yang tertera pada layar. Sebelum kita mulai ibadah online, kita mari bersama-sama bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Sebentar kami ingin ibadah online ya Bapak, biar Engkau berkati ibadah kami Tuhan. Berkati setiap kami yang menyaksikannya dan juga berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia.
setia, Kau mulia Bapa, Kau syukur bagimu Tuhan. Shalom, shalom. Semuanya baik, semuanya sehat. Sehat semuanya? Baik? Yang sehat, yang baik boleh pegang tangan. Yes, boleh sorak-sorai dulu. Saya mau shalom dulu buat yang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini dari manapun berada. Sekali lagi semua baik, semua sehat? Sehat semua ya, kita terus berdoa. Hidup kita terus berkenan kepada Tuhan karena kita nggak tahu apa yang terjadi hari-hari ini, apa yang terjadi hari-hari ke depan. Kita mau tetap sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Jadi pesan saya buat kita semua, tetap dekat sama Tuhan. Because we don't know our time. Ya. Jadi kalau our time is coming gitu, kita tahu kita pergi kemana. Oke? Yes, ya kita lanjutin serial kita. Hari ini kita sedang belajar tentang murid. Bahasa Inggrisnya disciples, bahasa Yunaninya matetes. Dan ini sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus sendiri, jadikanlah semua bangsa murid. Tuhan mau kita semua jadi murid. Ciri-ciri atau karakteristik seorang murid, nomor 1, murid mau diajar dan belajar. So harapan saya, bukan cuma harapan saya mendorong saudara-saudara semua tetap mau belajar. People who stop learning, stop growing. Stop growing means dead. Jadi kita harus terus belajar firman Tuhan. Dan juga belajar hal yang lain, gak mau kalah sama dunia ini ya. Belajar terus, jangan mau kalah sama dunia ini. Dunia bergerak dengan sangat cepat. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi murid mau diajar dan belajar. Yang kedua, murid adalah pengikut yang memiliki komitmen atau yang berkomitmen. Tiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi poin nomor 2, murid adalah pengikut yang berkomitmen, highly committed. Enggak cuma senang-senang aja, tapi mau terus berjuang bersama. Yang ketiga, murid tidak terikat apapun. Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kita sudah belajar. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. 4, murid melakukan kehendak Bapa. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini loh ibuku, ini loh saudara-saudaraku. Kenapa? Karena mereka melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi murid bukan cuma pandai berwacana, tapi murid orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, doer.
Kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu. Nomor 5, murid menghasilkan buah. Minggu lalu kita sudah bahas dengan begitu detail minggu lalu ya. Murid menghasilkan buah. Jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, minggu lalu kita sama-sama belajar menghasilkan buah itu apa. Nah, Tuhan mau kita menjadi murid dan ini adalah ciri khas atau karakteristiknya. Hari ini poin yang ke-6 bicara tentang murid saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi poin nomor 6 yang hari ini kita mau sama-sama belajar, Tuhan mau kita menjadi orang yang saling mengasihi. Mengasihi ini bukan cuma ngomong, tapi ada sebuah tindakan. Ya mengerti kata yes? Ya dong, kalau orang lagi pacaran, orang sudah menikah, ngomong doang I love you, tapi tingkah lakunya tidak menunjukkan mengasihi, sama aja bohong. Ya enggak? Nah, kalau ngomong mengasihi itu dalam, panjang, luas, lebar, tinggi, ngomong mengasihi. Ya di sini beberapa saya melihat sedang menjalin percintaan. Kalau kita mengasihi, apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Betul kan? Ya enggak? Dan itu yang mestinya diaplikasikan. Jadi bicara tentang mengasihi bukan cuma bicara tentang teori. Mengasihi itu bukan bicara tentang ilmu, tapi mengasihi adalah bicara tentang perasaan. Ya dong? Bagaimana orang lagi jatuh cinta? Teori berjatuh cinta itu semua gak ada teorinya. Semuanya dilakukan aja. Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita rasakan, ngeflow. Orang mengasihi pengennya selalu ketemu, pengennya selalu bersama. Gitu kan? Bener gak? Jadi pengen selalu bersama, pengen selalu ketemu. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Iya kan? Jadi ini kelemahan banyak orang Kristen. Mereka berpikir yang penting hubunganku dengan Tuhan baik. Loh, kalau orang berkata hubungannya dengan Tuhan baik, tapi nyebelin buat orang lain, tidak disukai orang banyak, pembohong dia, pendusta. Firman Tuhan berkata begitu. Karena gak mungkin seorang berkata mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesamanya yang kelihatan. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan harus juga diaplikasikan dengan hubungan dengan sesama. Makanya kekristenan itu gambarnya adalah salib. Dan ini sebuah gambaran kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau cuma hubungannya ke Tuhan doang, bukan salib. Kalau hubungannya cuma ke sesama doang, bukan salib. Jadi ada vertikal, ada horizontal. Seperti minggu lalu kita sudah sama-sama belajar, bicara tentang berbuah, itu perlu dilihat orang. Makanya kita gak bisa ngomong sama orang, kita gak bisa ngomong sama pemimpin kita gak bisa ngomong sama rekan pelayanan kita, yang penting hati. Kenapa? Karena sesama manusia gak bisa melihat hati. Saudara gak bisa melihat hati saya. Saudara gak tahu isi hati saya. Yang tahu Tuhan memang. Tapi karena saya bukan hanya melayani Tuhan, tapi saya melayani saudara-saudara. Itu harus kelihatan dari hidup saya dong. Termasuk dalam hal mengasihi. Nah, saya mau kita cepat aja. Nah, kalau mau bicara tentang kasih ada di 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Cuman berisik doang gitu ya, tong kosong nyaring bunyinya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna,
untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini punya kehebatan luar biasa, punya karunia pelayanan yang luar biasa, tapi nggak punya kasih, buat apa? Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi bikin social action, bikin baksos, bikin bagi-bagi semuanya, apa dibagi-bagi, tapi kalau nggak punya kasih, buat apa? Sia-sia. Mulai ayat yang keempat, firman Tuhan mengajarkan, kasih itu sabar. Sabar. Sabar, punya pengharapan. Nanti yang ikut kelas BPN kita akan sampai tahap itu. Oh yang ngomong-ngomong yang ikut kelas BPN, saya berdoa, saya berharap saudara belajar banyak. Nah nanti kita akan belajar bahwa salah satu bentuk kasih adalah sabar. Murah hati, generous. Walaupun tadi dikatakan, walaupun membagikan macam-macam, membagikan segalanya, kalau nggak punya kasih sama aja bohong, tapi orang kalau mengasihi pasti memberi, iya dong. Nah ini sudah pernah saya khotbahkan beberapa bulan lalu soal memberi. Jadi kalau ada orang mengatakan mengasihi Tuhan tapi tidak memberi, omong kosong. Ada yang bilang mengasihi gereja lokal, mengasihi jemaat lokal tapi tidak pernah memberi, itu omong kosong. Terus berikutnya, kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, enggak memegahkan diri, tidak sombong, bicara tentang ini lu gue paling bener, enggak. Nah saudara-saudara yang sudah menikah sudah ngerti rahasianya. Sama juga nanti dalam BPN kita akan sampai di pelajaran itu. Waktu kita sudah menikah, yang kita bela bukan ego kita. Waktu kita sudah menikah, yang kita bela adalah pernikahan kita. Dan itu rahasianya kenapa kita kan sering bercanda di grup kan. Orang yang siap menikah itu salah satu tandanya walaupun nggak salah say sorry. Kenapa walaupun nggak salah say sorry? Walaupun kita tahu pasangan kita yang salah misalnya gitu. Walaupun kita tahu kita yang benar tapi kita bilang I'm sorry ya. Kenapa? Karena yang kita bela pernikahannya. Sudah bukan egonya lagi. Nah itu bicara tentang mengasihi. Nah kalau kita dalam sebuah komunitas saling mengasihi, sometimes kita tahu kita benar. Tapi for the sake of unity, demi keutuhan bersama, oke lah. Kan itu mirip kan, enggak memegahkan diri. For the sake of unity, kita bilang sorry ya. Wah. Mungkin ego kita bilang, lu gue bener kok, gue bener. Masa gue disuruh say sorry? Loh, for the sake of unity, demi adanya kesatuan, demi adanya persatuan. Tuhan ngajar. Nah waktu kita berani ngomong sorry ya, sincere loh, tulus. Mungkin kita berpikir, wah nanti dia anggap kita rendah dong. Mungkin itu terjadi, tapi satu hal yang terjadi. Sorga bergemuruh. Kenapa? Ada satu orang membuktikan rasa kasihnya, rasa cintanya dengan tidak memegahkan diri. Dan saya mau kasih tahu, itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kalau ngomong Yesus Kristus ada dosanya enggak? Tidak ada. Ada salahnya enggak? Tidak ada. Tapi dia dibegituin, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Bapa, ampunilah mereka. Mungkin saudara terlalu sering baca ayat itu, terlalu sering dengar ayat itu, jadi enggak dapat esensinya. Tuh. Tapi Tuhan ngajar kita, kasih, tidak memegahkan diri. We are not number one. Kita bukan orang nomor satu. Kalau for the sake of unity ya kita minta maaf. Sorry ya kalau aku ada salah. Sampai lu cuekin gua. Sampai lu gak balas WA gua. Sorry ya. Hebat gak? Hebat gak? Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Nah kalau kita saling mengasihi, kita tidak melakukan yang tidak sopan. Kenapa?
Karena kalau kita mengasihi, kita respect each other, kita saling menghormati. Kalau kita menghormati seseorang, kita tidak akan melakukan yang tidak sopan. Setuju nggak? Jadi kenapa tidak melakukan yang tidak sopan? Because we respect each other. Karena saya menghormati saudara-saudara, saya tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, saya belajar satu hal, kalau Tuhan mengajar kita mengasihi, saya tidak melakukan yang tidak sopan, itu memperdayakan tidak sopan. Pakai pelintir-pelintir ayat untuk memperdaya jemaat, enggak mau. Karena itu tidak sopan, enggak bagus loh. Nah, itu berikutnya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, Tuhan ngajar saya terus ya, didik saya terus untuk tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Pemarah dan marah itu beda ya. Marah sekali-sekali boleh, tapi kalau udah pemarah itu udah menjadi sifat. Marah-marah gitu ya. Sekali-sekali marah boleh supaya menunjukkan adanya kesalahan, supaya menunjukkan adanya sesuatu yang perlu diperbaiki. Tapi nggak boleh marah-marah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak pendendam. Nobody's perfect. Betul ya? Saya pun tidak sempurna. Tetapi marilah kita tidak menyimpan kesalahan. Karena nobody's perfect. Tuhan selalu memikirkan yang indah-indah tentang kita. Sama. Kalau dalam sebuah komunitas yang kita ingat jeleknya terus gitu ya. Saudara-saudara kalau ngelihat saya, ngelihat jeleknya terus, pasti dapat. Saya jamin pasti dapat jeleknya terus. Ya dong, saya nggak sempurna kok. Nah, tapi Tuhan ngajarin kepada kita tidak menyimpan kesalahan orang. Karena kalau kita nyimpan kesalahan orang terus, kita tidak bisa melihat yang baik. Jadi saya ingat dalam sebuah konseling pernikahan, ada suami dan istri ribut terus berantem terus. Terus datang kepada seorang hamba Tuhannya bilang, kalian berantem terus ya, setiap hari, tidak ada hari tanpa berantem. Coba sekarang bikin list, yang cowok bikin list kelemahan istri, yang istri bikin list kelemahan suami. Wow, mereka bikin list panjang bener ya. Kertas bolak-balik, minta lagi kertas lagi, bolak-balik panjang banget. Terus pendetanya, konselornya bilang, udah puas? Belum, oh ya tulis lagi, tulis terus. Sampai setelah semuanya bingung selesai, udah selesai, udahlah kayaknya cukup. Oke tutup. Sekarang bikin list, kebaikan apa dari pasanganmu? Kebaikan apa dari pasanganmu? Selama 15 tahun, 20 tahun, kebaikan apa dari pasanganmu? Enggak sampai 2 menit, dua-duanya nangis. Kenapa? Seringkali kita melupakan kebaikan orang loh. Lebih gampang ingat kesalahan, kejelekan orang. Benar nggak? Nah, Tuhan ngasih tahu, mengasihi itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak adil, bukannya kita senang. Bahkan waktu kita merasa kita diuntungkan, kita juga merasa nggak senang. Karena this is not fair. Waktu Ebi dan Phoebe, ya saya kagum, saya terharu gitu ya. Waktu ngasih ke Phoebe selalu ingat cicinya. Ngasih ke Ebi, dia selalu ingat adiknya. Walaupun bisa aja kita bilang, jangan bilang cici ya, jangan bilang cici. Atau jangan bilang Phoebe ya. Kadang-kadang saya bercandain begitu. Tapi Phoebe selalu bilang, kasihan cici dong. Ebi juga bilang, kasihan Phoebe dong. Masa cuman aku yang dapat Haagen-Dazs? Gitu gak? Dan itu semuanya terlihat dalam fellowship. Makanya saya suka banget waktu kita fellowship. Semuanya kelihatan banget.
Dan kita sama-sama belajar ya. Jadi jangan dipikir, itu kan sepele. Enggak, itu enggak sepele. Itu enggak sepele. Ia menutupi segala sesuatu. Nah ini saya mau ngomong ya. Salah satu kelemahan sebuah komunitas adalah gosip. Benar nggak? Gosip. Si A ngomongin si B ngomongin si C ngomong jelek maksudnya. Nah kalau kita sungguh mengasihi seseorang, kita nggak akan ngomong jelek tentang orang itu. Jadi kalau ada orang udah ngomongin jelek tentang orang lain, yang sering terjadi di komunitas yang lain, saya bilang, lu percuma berkomunitas, lu percuma. Karena itu membuktikan kamu tidak mengasihi dia. Kenapa? Orang kalau mengasihi, walaupun ada kesalahan pun pasti ditutupin. Mau buktinya nggak? Mau buktinya nggak? Waktu saudara lagi jatuh cinta, belum menikah nih ya, lagi pacaran. Kan kalau lagi pacaran mabok tuh kan. Kalau udah mabok tertutup semuanya. Temen deket ngomongin, lu jangan sama dia orangnya tuh gini. Bahkan orang tuanya ngasih tahu, jangan sama dia tuh begini. Kita waktu lagi jatuh cinta ngomong, tidak itu semua hoax. Walaupun mungkin hati kecil kita mikir juga, iya ada benernya juga. Tapi karena kita lagi jatuh cinta, lagi dimabok, kita berusaha nutupin semuanya itu. Nah jadi kalau kita mengasihi seseorang, kita menutupi segala sesuatu. Kita percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu maksudnya apa? Kalau kita mengasihi seseorang, kita percaya yang dia omongin. Jadi waktu saudara lagi jatuh cinta, lagi pacaran, terus tiba-tiba cowoknya ngomong, kayaknya kita harus melangkahkan kaki ke hubungan yang lebih serius nih. Aku mau ketemu papa mama kamu. Wah cewek kalau lagi jatuh cinta diomongin begitu, terbang deh. Wah yes. Makanya cowok jangan suka ngibul. Menyakiti hati tau gak. Mengharapkan segala sesuatu ya mirip kayak tadi kan. Jadi punya pengharapan yang besar. Sabar menanggung segala sesuatu. Kalau sungguh mengasihi, sabar menanggung segala sesuatu. Di saat-saat pandemi seperti ini, di mana ekonomi kurang baik, kita harus berjuang. Ayo kita berjuang bersama-sama. Kita harus ngirit, ayo kita ngirit sama-sama. Bahkan perempuan harus bekerja untuk support suami, ayo kita lakukan. Kenapa? Karena kita rela atau sabar, punya endurance untuk menanggung segala sesuatu. Itu bicara cinta. Nah untuk di Hope Church, saya mau membuat sebuah aplikasi yang lebih singkat, lebih aplikatif, lebih gampang diingat. Bagaimana kita menunjukkan rasa kasih kita, cinta kita kepada sesama kita? Nomor satu, welcoming. Kenapa makanya gereja ada asyir? Kenapa nggak kayak di warteg, nggak kayak di warung, nggak ada asyirnya gitu ya? Kenapa? Karena orang seneng disambut. Demikian juga kalau kita mengasihi seseorang, terus orangnya datang, pasti kita sambut dong. Iya kan? Jadi mari kita mempraktekkan hal yang sederhana ini. Kalau kita mengasihi seseorang, kita welcoming, kita sambut. Jadi ini benar sesuatu yang aplikatif dan saya harap, saya doakan, saya dorong, yuk kita lakukan sama-sama. Jadi kalau ada yang datang, yang nyambut bukan cuma asyirnya, walaupun tetap akan ada asyir. Sampai Tuhan Yesus datang tetap akan ada asyir. Tapi janganlah yang nyambut cuma asyir. Jadi kalau tiba-tiba ada yang datang gitu ya, Felix datang gitu ya, dengan kerennya pakai topi gitu ya, sambut. Lex, gimana kabar? Gitu dong. Jangan cuma asyir yang nyambut, atau bahkan asyirnya pun tidak nyambut, cuma nembak pakai termometer gun. Des, wah. Karena ini produk yang baru, jadi termometer gunnya agak sakit gitu. Des, aduh sakit. Tapi nggak ada yang nyambut, nggak ada yang ngomong halo, nggak ada yang ngomong gimana gitu. Rasanya gimana kalau nggak ada yang nyambut? Nggak enak. Makanya hari ini saya ajak, yuk kita semua belajar kalau ada yang datang kita sambut sama-sama. Apalagi ada yang baru, kita sambut dengan meriah. Yes. Kita welcoming.
Nah, buat yang baru kita juga pengen kenal, knowing. Tapi jangan lebay gitu ya, jangan hari ini nanya, nama kamu siapa? Terus minggu depan nanya lagi, nama kamu siapa? Minggu depan lagi, nama kamu siapa? Orang yang ditanyain mikir, wah lo bahasa basinya basi banget loh. Nama kamu siapa? Rumah kamu di mana? Minggu depan sama, nama kamu siapa? Rumah kamu di mana? Bahasa basinya basi banget. Knowing jangan lebay juga, jangan dipaksa juga. Karena orang sebetulnya butuh diakui eksistensinya. Jadi kalau dikenal, diketahui itu seneng. Jadi saudara-saudara kalau ada yang baru datang, diajak ngobrol lah. Tanpa ada maksud-maksud terselubung ya. Waduh, bening nih. Gatal jadinya. Knowing. Nah, waktu kita sudah mengenal, sudah mulai tahu siapa dia, kita harus tunjukkan sikap kita berikutnya adalah accepting. Karena kita dulu awal-awal kan sering ngomong ya, you are accepted the way who you are. Kamu diterima apa adanya. Bukan kamu diterima karena ada apanya gitu ya. Bukan, kamu diterima karena apa adanya. Nah jadi waktu kita semakin kenal orang, kita terima dia apa adanya. The way who you are. Karena orang suka diterima. Dan salah satunya adalah be yourself. Ya kan? Karakternya Hope Church ini kan salah satunya be yourself. Kita akan bisa menjadi be myself, be ourselves waktu kita diterima apa adanya. Ya enggak? Maka di sini saya lihat itu nomor 1 yang sebelah kanan, home. Ini bukan cuman tagline loh, enggak. Ini saya berharap terjadi di Hope Church. This is our second home. Ini rumah kita bersama. Dan salah satu ciri khas atau karakteristik rumah adalah kita bisa menjadi siapa diri kita apa adanya. Iya kan? Emang kalau di rumah kita main drama? Enggak. Apa ada yang mikir, pura-pura kalau enggak ntar gue diusir? Enggak. Yang namanya home adalah di saat kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Bahkan kalau saudara rajin ikut fuel, saya punya harapan, saudara semakin tahu siapa saya nggak pernah nyalain saudara. Kalau saudara lagi curhat macam-macam juga nggak pernah saya salahin kan. Nggak pernah saya bilang, aduh lo cengeng banget sih lo. Enggak, tenang aja. Semua orang punya masalah masing-masing. Semua orang menghadapi atau semua orang memikul salibnya masing-masing yang kita nggak ngerti. Jadi saya ajak kita semua, ayo accept teman-teman kita, ya seperti mereka yang mau diperlakukan seperti apa gitu kan. Setelah welcoming, kita knowing, kita accepting. Jadi kalau kita sudah kenal, kita accept. Dan yang berikutnya sebetulnya banyak. Dan yang berikutnya ada kata-kata caring. Caring. Dan salah satu bentuk caring adalah peduli. Bahasa Indonesianya peduli. Nah saya harap ini betul-betul terjadi di Hope Church ya. Welcoming, knowing, accepting, caring. Jadi orang kita sambut, kita berusaha kenal, kita berusaha tahu, dan kita berusaha menerima. Gak apa-apa lah, nobody's perfect. Mungkin dia lahir menjadi orang yang tidak sempurna, gak apa-apa, it's okay juga kok, nobody's perfect kok. Saudara kalau makin kenal saya juga makin tahu ketidaksempurnaan saya, gitu kan ya. So many flaws, banyak kelemahan. Tapi ya gak apa-apa, you are accepted the way who you are. Saya bukan tipe, ya nggak tahu ya, saudara udah mulai memperhatikan atau belum. Saya bukan tipe pendeta atau gembala yang pengen dilihat sempurna. Justru saya pengen nunjukin, I am not perfect. Tapi di tengah-tengah my imperfection, Tuhan pakai hidup saya. Itu yang saya mau tunjukin.
Jadi kenapa saya kadang-kadang cerita, saya ngalamin gini, saya ngalamin gini, saya ngalamin gini. Ya supaya saudara ngelihat, I'm not perfect. Jadi kalau saudara pengen cari gembala yang perfect, salah alamat. Kenapa? Karena gembalanya Hope Church tidak perfect. Dan Hope Church tidak perfect. Tapi kita mau berjalan bersama, kita mau bertumbuh bersama. Jadi jangan berpikir, oh ya kita sama-sama tidak perfect, yuk kita bikin dunia semakin tidak perfect. Oh itu ngaco juga. Kita saling mengakui tidak sempurna, tapi kita mau bertumbuh bersama, kita mau jalan sama-sama. Nah bicara tentang caring, saya ajak yuk kita sama-sama peduli dengan rekan-rekan kita yang lain. Kalau udah ada yang lama gak kelihatan, cobalah tanyain kabarnya gimana. Itu bicara tentang caring, bicara tentang kepedulian. Jadi ibarat kita ini naik kapal sama-sama menuju sorga kan, iya kan? Maunya begitu kan ya? Nah kalau kita ngeliat kanan kiri, ada yang ketinggalan, ya kita ngomong sama nahkodanya dong, ngomong sama kaptennya, Pak tunggu, ada yang ketinggalan nih. Jadi saya ajak kita kerjasama nih. Dari sejak beberapa bulan ini, mungkin ada beberapa orang yang udah lama gak ada kabarnya. Sudah lama kita gak lihat. Ya saya tahu sebagian dari saudara melakukan itu. Tapi cobalah yang lain juga melakukan. Kamu di mana? Kok sudah lama gak kelihatan? Lu di mana? Udah lama gak kelihatan. Itu bisa tentang kasih, bisa tentang caring. Kalau kita murid Kristus, kita akan saling mengasihi. Yang mengerti kata yes. Ini kan aplikatif banget, bukan sesuatu yang ayo ada orang bebannya berat, kita bantu, kita pikul bebannya. Enggak usah begitu complicated lah. Kasih perhatian dulu lah. Oh mungkin dia sakit. Jadi kita tahu, oh dia sakit. Mungkin dia lagi ngapain, kita jadi tahu mungkin dia ngapain. Oh dia gak punya uang, buat ke gereja dia gak punya uang. Gak bisa naik angkot, gak bisa naik apa. Nah itu semua bisa kita ketahui kalau kita menunjukkan caring tadi. Yang mau katakan yes. Kita berdiri sama-sama. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh diingatkan bahwa Engkau panggil kami untuk jadi murid-Mu. Dan Engkau hari-hari ini, minggu-minggu ini Engkau mengajar kami Tuhan. Cara atau ciri khas atau karakteristik murid Kristus. Biar kami semua boleh belajar Tuhan. Dan kami bukan hanya belajar, tapi kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku itu Tuhan. Kami enggak puas hanya dengan tahu, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman itu Tuhan. Waktu kami tahu, waktu kami menjadi pelaku, dan akhirnya kami bertumbuh, kami menjadi orang-orang benar. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kehadiran kami enggak sia-sia. Engkau berkati setiap pribadi diberkati Tuhan. Kami boleh mengalami terobosan-terobosan dalam hidup kami. Kami boleh mengalami breakthrough dalam hidup kami. 2021 adalah tahun yang luar biasa. Karena kami akan semakin mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk setiap kemurahan-Mu, kami bersyukur untuk pengajaran-Mu yang boleh membuat kami growing terus, bertumbuh terus di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang terus berkati setiap anak-anak-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga diberkati Tuhan. Bahkan pekerjaan anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Usaha kami diberkati Tuhan, bahkan apa yang menjadi kerinduan kami, cita-cita kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku juga terus berdoa Tuhan, setiap kami boleh tetap sehat, tetap kuat, dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, virus, bakteri, itu semua dijauhkan dari kami. Kami boleh tetap sehat, tetap kuat, sehingga dengan tubuh yang sehat ini kami boleh terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau memberkati kami dan kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Kami bukan orang-orang egois, tapi kami boleh menjadi sumber juga buat banyak orang. Kami boleh menyalurkan berkat buat banyak orang.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami akan berpisah satu lainnya, tiba kami tempat tujuan kami masing-masing. Damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan boleh terus limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dan saudara-saudara dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati.